Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Analisa Bella, nomor NIM 20217110 dari tingkat 1C Keperawatan. Di sini saya akan membuat video tentang anatomi dari mata kuliah IDK 1 yang diajarkan oleh Ibu Nofri Zayani. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan. Di sini ada lidah atau disebut dengan lingua. Selanjutnya ada glandula parotidea atau disebut dengan kelenjar ludah parotis. Dan di bawahnya ada glandula sublingualis atau disebut dengan kelenjar ludah sublingualis. Selanjutnya di bawah yaitu ada glandula submandibularis atau disebut dengan kelenjar ludah submandibularis. Dan di sebelah kanan ini ada rongga mulut atau disebut dengan cavitas oralis. Nah, di sebelah kanan saya di sini ada faring atau disebut dengan faring. Selanjutnya di bawahnya ada gaster atau disebut dengan lambung. Di sini letaknya. Nah, di bawahnya ada pankreas atau disebut dengan pankreas. Nah, di bawah sini ada limfa. Di sebelah kanan saya ada esophagus atau disebut dengan kerongkongan. Nah, di bawah ini kita lihat di sini ada hepar atau disebut dengan hati. Di sini nih letaknya. Selanjutnya di bawahnya ada vesica vela atau disebut dengan kantong empedu. Di sini letaknya. Selanjutnya di bawahnya ada duodenia atau disebut dengan usus halus 12 jari. Dan di bawahnya ada jejunum atau disebut dengan usus halus kosong. Di sini letaknya. Oke, selanjutnya di sini ada intestinum minor atau disebut dengan usus halus. Dari semua ini disebut dengan usus halus. Selanjutnya di bawahnya ada ilum atau disebut dengan usus halus penyerapan. Di sini dia tempatnya. Selanjutnya di sebelah kanan saya ada kolon trapezium atau disebut dengan usus besar bintang usus melintang. Selanjutnya di sebelah sini ada kolon trapezium atau disebut dengan usus besar melintang. Dan di bawahnya ini ada lagi kolon descendens atau disebut dengan usus besar turun. Nah, dari sini itu disebut dengan intestinum mayor atau disebut dengan usus besar naik, yaitu kolon ascendens. Di sini dia letaknya usus besar. Selanjutnya di bawahnya ada cecum atau disebut dengan awal usus besar. Di sini dia letaknya untuk awal usus besar. Selanjutnya di bawahnya ada kolon sigmoid atau disebut dengan usus besar yang berbentuk sigmoid. Dan di bawahnya ada rektum atau disebut dengan distal atau ujung usus besar. Di sini dia. Dan di bawahnya appendix vericium atau disebut dengan di bawahnya ada appendix vermiformis atau disebut dengan umbai cacing. Di sini dia letaknya. Di sini ada canas analis atau disebut dengan rongga anal atau anus, yaitu dubur. Di sini dia letaknya. Dan selanjutnya yang kedua ada anatomi rongga mulut. Di sini di paling atas ada glandula parotidea atau disebut dengan kelenjar parotis. Dan di sini ada lidah disebut dengan lingua atau lidah. Dan di bagian sini di bawahnya dens atau yang disebut dengan gigi. Dan di dalam bawah ini ada ductus glandulae sublingualis atau disebut dengan saluran kelenjar sublingualis. Dan di atas rahang ini, langit-langit ini disebut dengan frenulum lingua atau disebut dengan lipatan lidah. Di sini dia letaknya. Selanjutnya di bawahnya ada glandula sublingualis atau disebut dengan kelenjar ludah sublingualis di bagian sini. Selanjutnya di bawahnya ada musculus
atau otot dasar mulut. Di sini dia letaknya. Dan di sebelah kanan saya, di bawah sini ada ductus parotideus atau disebut dengan ada musculus masseter atau disebut dengan otot yang berbentuk persegi panjang menepi bagian samping kelenjar mandibularis. Nah, di sini ada mandibularis atau disebut dengan tulang rahang bawah, bagian rahang mulut. Dan di bawahnya ada ductus submandibularis atau disebut dengan saluran kelenjar submandibularis. Dan bawahnya ini, di bawahnya ada glandula submandibulans. Dan di bawahnya ini ada glandula submandibularis atau disebut dengan kelenjar submandibularis. Selanjutnya yang ketiga di sini ada anatomi esophagus. Di bagian atas ini sebelah kanan saya ada inocertit atau disebut dengan gigi pemotong depan. Bagiannya di sini. Dan di sebelah kiri saya atas ada oropharynx atau disebut dengan bagian tenggorokan belakang mulut. Dan di bawahnya ini bisa kita lihat ada epiglottis atau disebut dengan tulang rawan yang fleksibel di atas laring, bagian laring. Dan di bawahnya ada pintom rectus atau disebut dengan bagian seperti bawah di hipofaring, bagian bawah sini. Dan selanjutnya ada thyroid cartilage atau disebut dengan tulang rawan tiroid. Dan di bawahnya bisa kita lihat di sini ada cricoid cartilage atau disebut dengan tulang rawan cricoid. Oke, selanjutnya ada cricopharyngeus muscul atau disebut dengan otot yang terletak di esophagus. Dan di bawahnya bisa kita lihat ada trakea. Selanjutnya di bawah sini, di bawah trakea ada aorta disebut dengan. Dan di sini selanjutnya ada aorta disebut dengan pada arteri besar. Dan di bawah ini sebelah kanan saya ada left main bronchus atau disebut dengan bronchus kiri. Dan selanjutnya ada diafragma. Dan di bawahnya ini ada fundus of stomach atau disebut dengan paletan aorta esophagus. Dan lanjut ke atas ini bisa dilihat sebelah sini. Ini ada pengertian cricopharyngeal atau disebut dengan cricopharyngeal constriction. Dan di bawah ini ada lagi aortic constriction atau disebut dengan perlekatan aorta atau disebut dengan perlekatan aorta esophagus. Dan di bawahnya sini bisa kita lihat ada interior esophageal. Dan di bawah sini ada interior esophageal sphincter atau disebut dengan kutub bawah esophagus. Dan di bagian bawah sini bisa kita lihat ada cardiac part of stomach atau disebut dengan bagian jantung lambung. Selanjutnya kita lanjut. Yang keempat ada anatomi lambung. Di sini di sebelah kanan ada cardina atau disebut dengan kutub lambung atas. Di sini letaknya. Selanjutnya di sebelah kanan lagi ada esophagus atau disebut dengan kerongkongan yang sudah tadi dijelaskan di bagian anatomi pernafasan. Di bawahnya ada musculus longitudinalis atau disebut dengan otot memanjang. Di sini letaknya. Dan selanjutnya ada musculus sirkular atau disebut dengan
otot melingkar. Dan di bawahnya ada lagi musculus obliquus atau disebut dengan otot menyamping. Otot menyamping. Dan di bawahnya lagi bisa kita lihat ada curvature minor glastis atau disebut dengan lengkungan kecil lambung. Nih di bagian sini lengkungan kecil lambung nih ya. Selanjutnya ada pylorus atau disebut dengan muara lambung, di sini letaknya. Oke. Lari ke bawah, di sini ada duodeni atau disebut dengan usus halus 12 jari, di sini letaknya. Dan di bawahnya lagi ada Symphyter phylloceus atau disebut dengan kutub lambung bawah. Di sini letaknya kutub lambung bawah. Oke. Selanjutnya sebelah kanannya ada calis pyloricum atau disebut dengan saluran muara lambung. Dan di bawahnya sini ada antrum phyllochrum atau disebut dengan rongga melebar lambung. Dan kita lari ke atas dulu. Sebelumnya ada fundus ventricular atau disebut dengan dasar lambung. Di sini dia dasar lambung, bisa dilihat di sini ya dasar lambung. Oke, bawahnya kita lari ke bawah. Di sini ada serosa atau disebut dengan jaringan ikat pelapis luas. Di sini dia tempatnya. Di bawahnya ada corpus atau disebut dengan badan lambung. Ini dia di bagian sini badan lambung. Oke. Bawahnya lagi ada ruge mucosa disebut dengan jongjot selaput lendir lambung. Di sini tepatnya. Dan ke bawah ada carfutora major gastritis atau disebut dengan lengkungan besar lambung. Dan yang kelima di sini ada anatomi kantung empedu dan pankreas. Bisa dilihat atas sini ada vesica vela atau disebut dengan kantung empedu. Di bawahnya ada ductus hepaticus dextra atau sinstra atau disebut dengan saluran hati kiri. Dan di bawahnya kita bisa lihat di sebelah kanan sini ada ductus hepaticus communis atau disebut dengan saluran hati yang terbentuk dari penyatuan. Di sini dia letaknya. Oke. Ke bawah lagi ada ductus choledocus atau disebut dengan saluran empedu distal. Di sini dia letaknya. Oke. Kita lari ke sebelah kanan saya. Di sini ada mukosa pankreas. Di sini dia letaknya mukosa pankreas. Dan di bawahnya lagi ada ductus cysticus atau disebut dengan saluran empedu proksimal. Di sini letaknya. Dan di bawahnya ada duodeni atau disebut dengan usus 12 jari ya. Dan di bawahnya ini ada lagi hepatopankreatif atau disebut dengan saluran ke hati dan pankreas. Di sini dia letak saluran ya, saluran ke bawah dari pankreas. Dan di bawahnya ini ada lagi papila duodenal tersebut dengan tonjolan bulat di duodenum, di mana saluran empedu dan saluran pernafasan mengalir. Dan di sini ada papila duodenal tersebut dengan tonjolan bulat di duodenum, di mana saluran empedu dan saluran pankreas mengalir. Selanjutnya kita lari ke atas sini. Ada ductus hepaticus communis sudah tadi yang sudah kita jelaskan. Pankreas sudah kita jelaskan. Dan di bawah sini ada jejunum atau disebut usus halus kosong. Di sini letaknya. Oke, dan bawahnya ada ductus pankreatus atau disebut dengan saluran pankreas. Dan selanjutnya yang keenam di sini ada anatomi usus halus. Oke, kita lanjut. Di atas sini disebut dengan duodenum atau disebut dengan usus 12 jari ya. Ini dia tempatnya.
Dan di bawahnya ada jejunum atau disebut dengan usus halus kosong. Di sini dia tempatnya usus halus kosong, bisa kita lihat. Dan di bawahnya ada ileum atau disebut dengan usus halus bagian penyerapan. Nah, di sini dia tempatnya. Bagian sini ada lagi large intestine atau disebut dengan usus besar. Di sini dia letaknya. Dan di bawahnya ada rektum. Ini dia atau disebut dengan distal atau ujung usus besar. Selanjutnya yang ketujuh ada anatomi usus besar. Di sini bisa kita lihat di sebelah kanan, di sebelah kiri kita ada fecura lienalis coli atau disebut dengan lengkungan pertemuan kelenjar dan desken. Dan di bawahnya sini bisa kita lihat ada mescolon trapezium. Di sini dia letaknya. Oke. Bawah lagi kita lari ke bawah ada appendix. Bisa kita lihat lagi ke bawah, di sini ada appendix, epiplocae disebut dengan kantong kecil dari peritoneum yang diisi dengan lemak dan terletak di sepanjang usus besar. Di sini ya letaknya, bisa kita lihat. Oke. Selanjutnya di bawahnya ada calon descendens atau disebut dengan usus besar turun. Bisa kita lihat di sini tempatnya. Selanjutnya di bawahnya ada mestrium atau disebut dengan organ yang menghubungkan usus dengan dinding perut bagian dalam. Di sini dia letaknya. Di sini. Oke. Bawahnya lagi ada Taenica coli atau disebut dengan 3 pita memanjang yang terpisah. Ini dia 3 pita panjang yang memisah. Dan di bawahnya lagi ada colon sigmoideum atau disebut dengan usus besar yang berbentuk sigmoid. Ini dia usus besar yang berbentuk sigmoid. Selanjutnya di sebelah kanannya ada fecura hepatica coli atau disebut dengan lengkungan pertemuan kelenjar dan transversum. Transversum di sini lengkungannya. Dan di bawahnya ada colon trapensum atau disebut dengan usus besar yang melintang. Bisa kelihatan di sini tempatnya. Oke. Ke bawah lagi ada arteri mestennica superior atau disebut dengan pembuluh arteri usus halus bagian atas. Di sini dia tempatnya. Nah ya, oke. Bawahnya ada haustrum atau disebut dengan kantong usus besar. Selanjutnya ada lagi colon ascendens atau disebut dengan usus besar naik. Di sini dia letaknya, bisa dilihat. Oke, selanjutnya ada ilum atau disebut dengan tulang usus. Di sini ya bagiannya. Bawahnya ada valvula ileocaecalis atau disebut dengan kutub yang berada di antara ileum dan cecum. Ini dia tempatnya. Dan di bawahnya ada lagi ada caecum atau disebut dengan bagian utama usus besar. Dan di bawahnya lagi ini bisa kita lihat di bawahnya ada appendix vermiformis atau disebut dengan umbai cacing. Di sini dia tempatnya umbai cacing. Lanjut di bawah sini ada rectum atau disebut dengan distal atau ujung usus besar. Di sini tempatnya. Oke, ke bawah lagi ada canalis alis atau disebut dengan rongga anus atau dubur. Dan sebelahnya ada sphincter ani externus atau disebut dengan otot lunak yang mengelilingi anus. Di sini tempatnya. Oke, sekian penjelasan anatomi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.